A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas akal dan agama. Yakni kita akan membahas pemikiran rasionalitas dalam sejarah pemikiran dunia Islam. Pada pertemuan ini kita akan meninjau tentang akal dan agama dalam tinjauan historis. Yakni kita akan membahas sejauh mana penggunaan akal di dalam agama oleh para ulama dan pemikir Islam. Validitas dan hujjiyah akal dalam perspektif kitab dan hadis adalah hal yang sangat mendapat penekanan, sebab kita melihat berbagai ayat serta riwayat senantiasa memotivasi umat Islam untuk mencari pengetahuan dan merenungkan berbagai fenomena yang ia dapati. Bahkan ayat suci sendiri mendorong umat Islam untuk merenungkan ayat-ayat ilahi, yaitu ayat-ayat suci Al-Quran. Akan tetapi dalam sejarah pemikiran Islam terdapat beberapa aliran Islam yang meragukan atau bahkan menafikan hujjiyah dan validitas akal dalam agama. Dalam pandangan mereka, rasionalisasi kandungan agama atau ajaran agama adalah hal yang amat tercela. Sebagai contoh, pada abad kedua Hijriyah muncul aliran Ahlul Hadis yang begitu gigih mengecam, membidahkan, dan bahkan mengharamkan seluruh diskursus dan dialog agama yang berbau filsafat, tak terkecuali dalam masalah usul agama, usuluddin. Dalam pandangan Ahlul Hadis, segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama adalah hal yang terlarang. Nah, berlawanan dengan aliran Ahlul Hadis, terdapat aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah serta Imamiyah yang cenderung menggunakan akal dalam memahami kandungan teks-teks agama. Khususnya Mu'tazilah dan Imamiyah memberikan penggunaan akal, memberikan ruang yang sangat luas penggunaan akal untuk memahami teks-teks agama. Nah, salah satu tokoh daripada Ahlul Hadis yaitu Ahmad bin Hambal, Imam mazhab Hambali,
dan Anas bin Malik, imam mazhab Maliki. Kedua beliau ini bisa disebut sebagai dua pemimpin aliran ahlul hadis. Belakangan kemudian Ibnu Taimiyah yang hidup antara tahun 661 sampai 728 Hijriyah Qamariyah, yang mempunyai karya banyak, juga dapat dikategorikan sebagai sosok yang getol mendukung ahlul hadis. Demikian pula Jalaluddin Suyuti, beliau mengecam logika dan para logikawan dalam kitabnya Saunul Mantik wal Kalam an Fannil Mantik wal Kalam. Dalam buku ini beliau juga menyebut beberapa tokoh yang sepemikiran dengannya dalam menolak serta mengecam logika, kalam, serta diskursus-diskursus rasional lainnya. Ahlul hadis begitu kokoh memegang lahiriah hadis dan menolak segala macam takwil serta rasionalitas atas apa yang termaktub dalam hadis. Menggali makna, menganalisa, dan apalagi melakukan kritik terhadap kandungan hadis adalah hal yang dirasa bertentangan dengan agama. Atas dasar ini, ahlul hadis meyakini apapun yang dinyatakan lahiriah teks semuanya harus diterima, betapapun tidak rasionalnya. Sebagai contoh pemikiran mereka terdapat dalam kitab As-Sunnah Ahmad bin Hanbal dan kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah. Di sini terdapat riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa Tuhan memiliki tangan, kaki, bahu, jari-jari, dada, wajah, dua mata, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mereka, kaum ahlul hadis ini, di dalam pandangannya terhadap Tuhan, yaitu dikenal sebagai mujassimah, musyabbihah. Ya, jadi mereka mempersepsikan Tuhan memiliki jisim, mempersepsikan Tuhan serupa dengan manusia. Berikut beberapa pandangan ahlul hadis yang terdapat dalam kitab-kitab riwayat mereka. Pertama, di akhirat kelak Tuhan dapat disaksikan dan memiliki wajah sebagaimana wajah manusia. Kedua, Tuhan bertahta di atas arsy di langit. Jadi Tuhan memiliki tempat. Ketiga, semua baik dan buruknya manusia telah ditentukan oleh qada dan qadar serta kehendak Tuhan. Jadi juga berpaham determinisme. Keempat, manusia tidak memiliki ikhtiar dalam setiap tindakannya, melainkan bersifat jabri atau determinis. Kelima, semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa terkecuali adalah orang-orang yang adil. Ya, meskipun sepeninggal Nabi mereka
saling mengecam, saling berselisih, dan terjadi beberapa peperangan besar di antara mereka. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang Nahrawan, serta perang lainnya. Yang keenam, wajib menaati pemimpin betapapun ia, baik ia adil atau zalim, mukmin atau fasik. Jadi ya, siapa yang jadi pemimpin wajib ditaati, meskipun ia zalim, meskipun ia fasik. Yang ketujuh, kekhalifahan para khulafa didasarkan atas fadilah yang mereka miliki dalam agama, dan tingkat fadilah setiap khulafa sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Ya, yang ketujuh ini, pandangan ini berbeda dengan pandangan Mu'tazilah serta Imamiyah. Berhadapan dengan ahlul hadis terdapat Mu'tazilah. Karakteristik khusus Mu'tazilah adalah penggunaan akal sebebas-bebasnya dalam memahami teks-teks agama. Jadi pada hakikatnya mereka menggunakan metode logis dan argumentatif dalam memahami ajaran-ajaran agama. Mereka sangat menekankan hujjiyah, validitas, independensitas, dan kebebasan akal. Dalam keyakinan mereka, kemerdekaan dan kebebasan akal bukan hanya pada bahasan-bahasan teologis, bahasan-bahasan usuluddin, melainkan juga pada bahasan amaliyah, di mana Mu'tazilah meyakini baik buruk perbuatan dapat diketahui oleh akal. Disebut dengan husn wa qub akli, baik dan buruk akal. Yakni dalam pandangan mereka, dalam zat setiap tindakan terdapat kebaikan atau keburukan, dan akal mampu memahami baik atau buruknya perbuatan tersebut. Ya. Selain itu, Mu'tazilah juga meyakini bahwa ayat-ayat suci Al-Quran mesti ditafsirkan dengan akal. Atas dasar ini, ayat-ayat yang secara lahiriah bertentangan dengan akal mesti ditakwil dan dirasionalisasikan. Apabila hadis atau riwayat bertentangan dengan akal, maka akal mesti didahulukan dan diutamakan. Menurut mereka, mengkritisi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya boleh, akan tetapi hal yang mesti dilakukan. Dengan demikian, dalam pandangan Mu'tazilah, tidak semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang adil. Dikarenakan meyakini tauhid sifat dan keadilan Tuhan, maka Mu'tazilah juga masyhur dengan sebutan ahli tauhid dan adliyah. Aliran ini lahir sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua, yakni aliran Mu'tazilah ini lahir sekitar akhir abad pertama atau awal abad kedua. Pencetusnya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta
lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di tahun 131 Hijriah. Selepas Wasil, kepemimpinan Mu'tazilah dipegang oleh Umar bin Ubaid yang merupakan salah satu murid Wasil sekaligus saudara dari istrinya. Umar bin Ubaid lah yang menyebarkan dan menyempurnakan pemikiran-pemikiran Wasil. Setelah itu terdapat dua orang tokoh yang juga berpengaruh dalam aliran Mu'tazilah, yaitu Abul Hazil Allaf dan Ibrahim Nazam. Bahkan ahli adab dan penulis kitab Al-Bayan wat Tabyin Jahiz yang hidup di abad ketiga Hijriah juga merupakan di antara tokoh-tokoh penting Mu'tazilah. Salah seorang mufassir terkenal dari tokoh Mu'tazilah yaitu Az-Zamakhsyari. Ya. Sekitar akhir abad ketiga atau permulaan abad keempat, lahirlah sebuah aliran teologis yang mengkritisi aliran Mu'tazilah. Aliran baru teologis ini disebut dengan Asy'ariyah, mengikuti nama pendirinya yaitu Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari bertahun-tahun mempelajari ajaran Mu'tazilah di bawah bimbingan Qadhi Abdul Jabbar, salah satu tokoh Mu'tazilah. Setelah cukup matang berguru hingga menjadi ahli nazar, seorang pemikir yang independen, Abul Hasan Asy'ari berbalik dari Mu'tazilah dan menjadi Ahlus Sunnah atau Ahlul Hadis. Lantas ia berhasil memberikan pijakan argumentasi pada ajaran-ajaran dasar Ahlul Hadis. Hingga akhirnya Ahlul Hadis berinovasi menjadi sebuah aliran teologis argumentatif. Berbeda dengan para tokoh Ahlul Hadis klasik terdahulu, Abul Hasan Asy'ari membolehkan bahasan-bahasan falsafi dan argumentatif dalam tema-tema usuluddin. Beliau bahkan menyuguhkan dalil-dalil Qur'ani maupun riwayat atas teori-teori yang dipaparkannya. Jadi setelah kemunculan aliran Asy'ari ini, maka Ahlul Hadis sendiri menjadi dua. Ada yang tetap bertahan dengan bentuk pemikiran klasik yang terdahulu, dan sebagian juga menjadi pengikut Ahlul Hadis pemikiran Asy'ari. Jadi Abul Hasan Asy'ari inilah yang membangun mazhab Asy'ariyah sehingga sebahagian besar sekarang Ahlul Hadis menerima argumentasi rasional, filsafat dalam ruang lingkup usuluddin. Abul Hasan Asy'ari ini memiliki sebuah buku bernama Risalah fi Istihsan al-Haud
fi ilmil kalam. Ya, sejak saat itu ahlul hadis terbagi ke dalam dua kelompok. Hanabilah, yaitu para pengikut Imam Ahmad bin Hambal yang mengharamkan ilmu kalam dan bahasan-bahasan falsafi, yang meneruskan ahlul hadis bentuk yang terdahulu, yang klasik, yang tidak memakai akal sama sekali dalam ruang lingkup pemahaman agama. Dan Asy'ariyah, yaitu para pengikut Abul Hasan Asy'ari yang membolehkan bahasan-bahasan akal dan filsafat dalam usuluddin. Sepeninggal Abul Hasan Asy'ari, muncullah beberapa nama penting aliran Asy'ariyah ini. Di antaranya Abu Bakar Baqillani, Imamul Haramain Jawini. Imamul Haramain Jawini ini merupakan guru daripada Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Muhammad Al-Ghazali dan Imam Fakhruddin Razi. Tentu aliran Asy'ariyah perlahan-lahan mengalami perubahan, utamanya di era Al-Ghazali. Di tangan Imam Al-Ghazali, warna teologis Asy'ariyah mulai memudar, yakni warna rasionalitasnya, warna filsafatnya mulai memudar, digantikan dengan warna sufistik. Pada hakikatnya ajaran Al-Ghazali adalah perpaduan ajaran teologis Asy'ariyah dengan ajaran sufistik Platonik. Menurut beliau, yakni Imam Al-Ghazali, akal memiliki kemampuan memahami hakikat sesuatu apabila dinaungi oleh cahaya syariat dan iman. Dengan ini, akal dan filsafat murni tidak akan memberikan manusia pengetahuan yang benar akan realitas. Pengetahuan hakikat hanya mungkin diperoleh dengan syariat dan syuhud batiniah. Dalam bingkai syariat dan mukasyafah irfani, mukasyafah sufistik, sedikit banyaknya akal mampu menjadi petunjuk bagi manusia. Atas dasar ini, dalam kitabnya Tahafut al-Falasifah dan Al-Munqiz minad Dalal, beliau banyak menyerang para filosof serta mengkritisi akidah mereka. Sampai-sampai sebagian memandang sebagian akidah para filosof itu mengandung kekufuran. Sehingga beliau meyakini bahwa filosof itu adalah sesat, bahkan kafir. Di tangan Imam Fakhrul Razi, teologi Asy'ariyah lebih dekat dengan filsafat, di mana pembahasan rasional dan argumentatif di dalamnya semakin mendapatkan tempat. Jadi di Asy'ariyah sendiri ini terdapat kelompok yang lebih cenderung mengikuti bentuk pemikiran Imam Al-Ghazali yang beraliran sufistik serta tidak terlalu menggunakan akal di dalam pemikiran, ya. Jadi bahkan ya filsafat tidak mempunyai ruang di dalam
pemikiran Imam Al-Ghazali. Bentuk yang kedua yaitu yang mengikuti Imam Fakhrul Razi, di mana ia memberi ruang bagi akal dan filsafat di dalam memahami teks-teks agama. Nah, beberapa tahun kemudian di kalangan Imamiyah, yakni Syiah, muncul Haji Nasiruddin Tusi. Beliau menulis kitab Tajrid al-I'tiqad. Yang sekitar 90% memiliki warna filsafat. Nah, setelah itu para teolog, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, menempuh jalan filsafat dalam teologi-teologi mereka, sebagaimana jalan yang dilalui oleh Haji Nasiruddin Tusi, filosof dan teolog Syiah ini. Perlu kita pahami bahwa di masa Haji Nasiruddin Tusi, murid-murid yang belajar kepadanya ya terdapat dari bukan Syiah, yakni Ahlus Sunnah. Ya, jadi secara bebas siapa yang mau belajar, ya tidak ada hambatan dan tidak ada larangan, meskipun berbeda secara mazhab. Pandangan Syiah sendiri lebih dekat dengan pandangan Mu'tazilah, berkenan dengan relasi agama dan akal, serta menggunakan akal dalam memahami teks-teks agama. Bahasan-bahasan mendalam perihal ketuhanan yang dipaparkan oleh para imam Syiah, khususnya pemimpin para imam, yakni maksudnya Ali bin Abi Thalib, adalah faktor yang menyebabkan akal Syiah sejak dahulu merupakan akal falsafi yang penuh dengan burhan dan argumentasi. Makanya perbendaharaan ilmu yang diwariskan para ulama Syiah hingga sekarang ini ya mempunyai warna rasionalitas argumentatif serta burhan falsafi. Itu dikarenakan perbendaharaan ilmu yang diwariskan para pemimpin mereka telah menjadikan, maksudnya pemimpin mereka, para imam mereka, telah menjadikan para ulama Syiah lebih cenderung pada warna filsafat dalam setiap pembahasan akidah dan usuluddin mereka. Dalam hal ini, almarhum Allamah Tabatabai Qudisa Sirruh menulis dalam perkembangan teologis ilmu kalam yang pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga mencapai puncaknya di era Mu'tazilah, para ulama Syiah yang sejatinya merupakan lulusan dari madrasah Ahlul Bait itu senantiasa berada dalam barisan awal para teolog. Selain itu, para teolog Ahlus Sunnah, baik Asy'ariyah maupun Mu'tazilah, dan teolog-teolog lainnya
semua mereka memiliki silsilah yang berujung pada pemimpin Imam Syiah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka yang memiliki akses ke ucapan-ucapan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dengan persis, mengetahui dengan seksama bahwa tidak ada satupun ucapan dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki warna filsafat. Di antara para sahabat hanya Imam Ali alaihissalam yang memiliki penjelasan yang mendalam perihal ketuhanan. Demikian juga perihal para ulama di 2 abad pertama Hijriah, tidak dijumpai satupun karya atau penjelasan filosofis dari mereka. Beda halnya dengan karya dan ucapan-ucapan para imam Syiah. Khususnya imam pertama dan imam ke-8 yang penuh dengan perbendaharaan ajaran-ajaran rasional dan filosofis ketuhanan. Para imam tersebut juga telah menciptakan sekelompok tokoh-tokoh yang mengikuti pola pikir mereka. Selain sebagai pelopor pemikiran teologi filosofis, Syiah juga merupakan gerbong penyebaran ilmu-ilmu rasional. Dalam madrasah Ahlus Sunnah, usia pemikiran filosofis hanya sependek usia Ibnu Rushd. Gerak filsafat terhenti sepeninggal Ibnu Rushd. Lain halnya dalam madrasah Ahlul Bait, dalam madrasah Syiah, di mana para filosof senantiasa hadir silih berganti. Sebut saja Haja Nasiruddin Tusi, Mirdamad, dan Mullah Sadra yang senantiasa berupaya menyebarkan ajaran-ajaran teologis filosofis. Terlebih lagi tema filsafat ketuhanan. Hal ini akan terlihat dengan jelas tatkala kita menelaah karya-karya mereka. Tapi perlu kita pahami, bukan berarti pada mazhab ini tidak terdapat pemikiran yang bersebelahan. Ya, terdapat misalnya Akhbari, ya, yang juga tidak terlalu menggunakan akal. Ya, ia bahkan menentang akal filsafat. Ya, yang dia maksudkan akal adalah penggunaan akal tapi bukan akal filsafat. Dan menentang masuknya filsafat Yunan di dalam pemikiran Islam. Jadi terdapat juga yang sebenarnya bersebelahan dengan rasionalitas dan filosofis di mazhab ini. Tapi yang galib, yang lebih dominan adalah pemikiran filosofis ini. Perbendaharaan ilmu para imam Syiah bukan hanya menjadi faktor utama lahir dan tersebarnya pola pikir filosofis, akan tetapi juga merupakan faktor lestarinya ajaran-ajaran rasional filosofis. Hingga sekarang kita akan melihat bermunculan filosof-filosof dari ulama mazhab Syiah ini. Sebutlah yang sesamaan dengan kita adalah filosof Allama Tabatabai, Qudisasir, filosof Muhammad Bakir Sadr, dan filosof-filosof yang kemudian sesudah mereka seperti
Alama Hasan Sada Amuli, Alama Misbah Yazdi, serta Alama Jawudi Amuli. Dan sekarang masih bermunculan filosof-filosof di dalam mazhab ini. Sebagai bukti kejelasan, seperti juga filosof Syahid Mutahari. Beliau bahkan banyak menggunakan filsafat di dalam menerjemahkan pemikiran Islam dan menafsirkan pemikiran Islam. Ya. Jadi sebagai bukti kejelasan akan hal ini, cukup dengan melihat warisan ilmu Ahlul Bait yang telah dibukukan di setiap perjalanan sejarah pemikiran di dunia Islam. Dalam kitab-kitab tersebut kita akan menemukan betapa filsafat semakin intim dengan ilmu-ilmu Ahlul Bait. Hingga pada kisaran abad ke-11, filsafat dan ilmu Ahlul Bait saling koresponden satu dengan yang lainnya. Jikapun terdapat perbedaan, hal itu sekedar perbedaan istilah-istilah semata. Jadi terlebih setelah kemunculan filosof Mulla Sadra dengan pemikiran hikmah muta'aliyah yang memandang hujiyah serta validitas di samping wahyu ilahi juga adalah akal filsafat serta syuhudi irfani, maka di dalam kitabnya Al-Hikmah Muta'aliyah, Al-Asfar Al-Arba'ah itu teramu bentuk pemikiran yang menyatukan wahyu, burhan, dan irfan. Sekianlah kita punya pembahasan. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tinjauan akal dalam agama, akal dan agama dalam perspektif filosof, yaitu aliran hikmah muta'aliyah seperti Mulla Sadra, Alama Tabatabai, Syahid Mutahari, Alama Jawudi Amuli, Alama Misbah Yazdi, dan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.